Aurelian Alfatika dengan NIM A11 2019 11653 kelompok 4424. Di sini saya akan membahas mengenai instalasi server untuk memenuhi kebutuhan tugas dari mata kuliah sistem operasi. Sistem operasi yang akan saya gunakan untuk simulasi ini yaitu Debian, dan untuk instalasinya sendiri akan dilakukan menggunakan virtual machine yaitu VirtualBox. Baik, langsung kita mulai saja. Untuk yang pertama, kita perlu melakukan setting jaringan pada virtual machine, VirtualBox yang akan saya gunakan. Kita akan menuju pada menu setting dan pilihan network. Di sini kita akan menggunakan dua adapter. Untuk adapter yang pertama, kita attach to fixed adapter. Dan namanya kita arahkan pada device kita. Kemudian yang adapter kedua, kita attach to host only adapter. Di sini kita arahkan ke VirtualBox host only adapternya. Oke. Kita akan langsung jalankan sistem operasi yang sebelumnya sudah saya install. Baik. Ini sistem operasi yang sudah saya install sudah berjalan dan sedang melakukan proses booting. Proses booting sudah selesai dan kita langsung login saja. Saya langsung login menggunakan root. Untuk yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi IP client server terlebih dahulu. Nah, untuk konfigurasi IP di sini kita akan melakukan setting 2 Ethernet. Ethernet 0 akan kita setting secara DHCP dan ETH1 akan kita setting secara statik. Kita setting pada menu network dan untuk settingnya kita lakukan pada file interface. Sini dapat kita lihat sebelumnya sudah saya setting untuk ETH0 di setting secara DHCP dan ETH1 saya setting secara statik dan saya beri IP sesuai NIM saya yaitu 11653. Setelah kita melakukan konfigurasi pada Debian server, kita akan melakukan konfigurasi langsung pada klien. Klien di sini saya asumsikan laptop saya. Laptop saya asumsikan menjadi klien yang nantinya dapat mengakses server. Di sini langsung kita setting IP-nya. Nah, di sini saya memberikan IP pada laptop saya yang masih dalam satu jaringan dengan server tadi, di mana server tadi kita beri IP dengan 168.19.53. Nah, untuk IP laptop akan saya beri IP 192.168.19.54 agar antara laptop dan VirtualBox, anggapannya di sini Debian VirtualBox itu sebagai server dan laptop ini sebagai klien. Dan mereka nantinya akan bisa saling berkomunikasi karena dia masih dalam satu jaringan. Dan untuk pengujiannya, kita bisa melakukan ping dari klien ke server. Di sini kita menguji apakah sudah bisakah saling berkomunikasi. Akan ping pada server. Ini sudah berhasil dan mengartikan bahwa antara klien dan server sudah dapat berkomunikasi dengan. Kemudian kita berlanjut pada instalasi DNS server. DNS itu merupakan suatu metode untuk konversi dari alamat IP ke sebuah alamat
domain. Untuk instalasinya sendiri kita akan menggunakan Win9. Perintahnya yaitu apt get install Win9. Setelah melakukan proses instalasi, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada file memcall, yaitu pada folder etc bin dan ini terlihat sebelumnya sudah saya lakukan konfigurasi, dan ini menentukan domain yang akan kita gunakan nanti. Di sini saya menggunakan nama elia.edu, nama saya sendiri, dan ini file forward. Saya namakan dpl ya. Kemudian sound yang ini adalah untuk menentukan file reserve. Kita langsung melakukan konfigurasi pada file forward. File forward di sini berfungsi untuk mengkonversi dari DNS ke alamat IP. Ini kita beri root.edu, jangan lupa diberikan titik. Ini kita sesuaikan dengan nama domain untuk baris yang ini. Kemudian di sini juga kita beri subdomain kayak FTP, mail, itu merupakan subdomain. Untuk konfigurasi selanjutnya yaitu berada pada file reserve. File reserve sendiri berfungsi kebalikan dari file forward, di mana file reserve ini berfungsi untuk mengkonversikan IP address ke DNS. Sama, dia berada di folder yang sama, tapi tadi kita namakan db192. Di sini kita ini sesuai ya sama untuk ini elia.edu, root elia.edu. Itu sesuai dengan nama domain. Dan jangan lupa untuk diberi titik. Ini untuk yang baris terakhir merupakan alamat IP tapi dari 3 oktet terbelakang. Sini tadi IP saya 192.168.19.53. Maka dari itu, jika dari 3 belakang yaitu 53.19.168. Dan yang terakhir yaitu menambahkan DNS name server pada file resolve.com. Name server diisikan dengan IP kita, ya. Untuk baris pertama saya tambahkan search ya. Dan terakhir kita harus merestart Win9 service-nya. Untuk pengujiannya kita bisa melakukan nslookup. Kita coba pada DNS-nya dulu. Di sini kan bisa baca IP. Sekarang kita coba nslookup pada IP-nya. Dapat terbaca juga dengan elia.edu. Nah, proses instalasi DNS server sudah selesai. Kemudian berlanjut pada instalasi database server. Database sendiri berfungsi sebagai media penyimpanan data-data ataupun informasi penting. Database yang akan digunakan yaitu MySQL. Sebenarnya ada banyak database yang saya gunakan, tapi di sini saya menggunakan MySQL. Untuk proses instalasinya sendiri sangat mudah, yaitu dengan apt get install seperti biasa. Dan setelah proses instalasi nanti selesai, jangan lupa untuk merestart servisnya dengan perintah yang sama dengan sebelumnya, yaitu etc. Untuk tahap pengujiannya sendiri nanti bisa dilakukan
melalui web dengan integrasi langsung dengan web browser. Untuk melakukannya terlebih dahulu untuk menginstal web server, konfigurasi web server. Untuk konfigurasinya sendiri dengan perintah apt get install, terus apache juga, php 5, php. Instalasi web server sudah dilakukan, kemudian kita melakukan konfigurasi virtual host. Kita dapat mengganti virtual host default pada virtual host yang nantinya akan kita rubah. Letaknya berada pada sini. Sebelumnya saya sudah membuat virtual host, mengkopinya dari default, kemudian saya copy menjadi web. Jadi kita langsung lihat saja konfigurasi yang sebelumnya sudah saya lakukan. Di sini server admin, kita beri admin dan nama domain kita. Untuk server name-nya kita isi www dan alamat domain. Kemudian server aliasnya kita isikan nama domain juga. Dokumen root-nya di sini nanti merupakan letak dari file-file yang akan kita tampilkan pada web. Saya letakkan pada sini WordPress, karena nantinya kita akan menggunakan CMS WordPress. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan file virtual host yang sudah dikonfigurasi. Untuk yang sudah aktif kan sebenarnya yang default, jadi kita harus menonaktifkannya terlebih dahulu dengan perintah adwa di site default. Setelah mendisable default tadi, kita baru mengenable file virtual host yang sebelumnya kita sudah konfigurasi. Perintahnya atau inside nama file virtual host. Tadi saya namakan dengan web. Kemudian tinggal konfigurasi web directory. Web directory ini adalah tempat di mana kita menaruh file-file yang akan kita tampilkan pada web nanti. Di sini saya menggunakan CMS WordPress. Jadi harus mendownload WordPress-nya terlebih dahulu. Untuk perintah download-nya sendiri kita bisa melakukan perintah wget. Tapi sebelumnya diusahakan untuk server ini sudah kita koneksikan pada internet. Di sini kan sudah terkoneksikan dengan internet. Ya, nanti tinggal kita download dengan perintah wget dan alamat situs resminya. Setelah kita download, nanti kita unzip. Setelah melakukan proses download, kita akan membuat database WordPress pada php.admin dan kemudian melakukan proses instalasi WordPress itu tersendiri. Saya akan menunjukkan bagaimana database yang sudah saya buat sebelumnya. Database yang sudah saya buat sebelumnya bisa kita ketikkan perintah ini database yang sudah saya buat sebelumnya. Setelah kita membuat database, kita langsung melakukan proses instalasi WordPress pada php.admin. Coba saja. Karena sebelumnya saya sudah melakukan instalasi WordPress, maka langsung redirect ke halaman login. So, saya coba login terlebih dahulu. Ketika sudah berhasil melakukan instalasi WordPress dan sudah berhasil login, akan masuk pada halaman dashboard. Di sini kita akan membuat sebuah artikel. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah artikel dan contohnya seperti ini. Saya langsung mengetikkan alamat DNS dan langsung muncul artikel yang sebelumnya sudah saya buat. Kemudian kita akan berlanjut pada penambahan subdomain. Jadi selain menggunakan domain utama, kita
kita juga bisa menambahkan subdomain. Untuk penambahannya sendiri, kita bisa langsung menambahkan file forward. File forwardnya tadi adalah ini saya sudah menambahkan ini beberapa subdomainnya, dan untuk mulainya saya menggunakan ini subdomain dinus. Jadi ketika nanti saya ketikkan dinus.lya.edu akan muncul. Saya ingin membuatnya seperti ini sih, seperti domain biasa, cuma hanya untuk tahap pengujiannya saja. Setelah kita melakukan konfigurasi di file forward, menambahkannya, kita akan melakukan konfigurasi virtual host. Karena saya ingin membuatnya sama dengan domain biasa tanpa subdomain, maka saya mengkopikan virtual host dari domain, yaitu tadi saya sebelumnya menamakan web, saya kopikan menjadi subdomain. Jadi langsung kita lihat saja konfigurasi dari subdomain. Di sini server name-nya diisikan lengkap beserta subdomainnya. Kalau tadi kan hanya diisikan sebatas ini lya.edu. Kemudian untuk rootnya saya arahkan sama .res. Jangan lupa untuk mengenablekan dengan perintah atau insight. Karena sebelumnya sudah saya aktifkan, jadi munculnya already enable. Untuk pengujiannya bisa kita lakukan pada web browser. Ini tadi masih lya.edu. Sekarang kita coba terus lya.edu. Ini munculnya sama. Sama kan dengan yang sebelumnya? Karena tadi saya membuatnya sama. Menambahkan subdomain sudah. Kemudian berlanjut pada instalasi FTP server. FTP sendiri adalah sebuah protokol di mana di situ kita bisa saling bertukar file ataupun data. Di sini nanti untuk FTP-nya saya menggunakan ProfTPD. Sebelum melakukan konfigurasi, jangan lupa terlebih dahulu untuk melakukan instalasi. Untuk instalasinya seperti biasa, perintahnya apt-get install. Servisnya bernama ProfTPD. Ya, sebelumnya saya sudah melakukan instalasi. Setelah kita melakukan instalasi, bisa langsung melakukan konfigurasinya. Untuk konfigurasinya itu terlebih dahulu kita membuat folder untuk meletakkan semua file dan data pada FTP server. Nanti untuk perintah membuat foldernya yaitu dengan share. Saya sudah pernah share. Kita coba masuk ke share, isinya apa? Setelah membuat folder untuk tempat sharing nanti, kita melakukan konfigurasi pada file proftpd.com. Kita langsung coba lihat dulu seperti apa konfigurasi yang saya sudah buat. Sebenarnya untuk konfigurasinya sendiri kita tinggal menuju ke halaman yang baris paling bawah. Di sini kita tambahkan sebuah script. Dapat terlihat script yang yaitu letak di mana tempat kita saling bertukar file nanti. Setelah melakukan konfigurasi, jangan lupa untuk selalu merestart servisnya. Untuk bisa saling bertukar file, jangan lupa untuk memberikan akses penuh pada folder tersebut. Dalam artian, klien nantinya juga bisa akan sharing filenya kepada server. Dan untuk
Untuk memberikan hak akses tersebut bisa kita lakukan dengan perintah chmod 77 lokasi folder yang akan diberikan akses tersebut. Kita akan coba untuk masuk ke FileZilla-nya dulu. Ini hostnya bisa langsung diisi dengan nama domain, usernya ini. Untuk portnya 21 FTP. Oke, baik. Di sini saya melupakan sesuatu. Seharusnya kita menambahkan user yang dapat mengakses terlebih dahulu sebelum melakukan konfigurasi. Untuk penambahan usernya sendiri bisa dilakukan dengan perintah user add folder yang akan kita share, kemudian nama usernya. Nah, di sini kan sebelumnya sudah pernah saya buat dengan user FTP. Setelah user terbuat, kita membuat passwordnya dengan perintah password. Kan kita udah membuat user FTP. Nah, user ini nanti yang akan digunakan untuk login ke FileZilla-nya. Tadi saya melupakan ini. Jadi langsung kita kembali ke FileZilla dan melakukan pengujian. Untuk nama host masih sama, bisa diketikkan nama domain langsung, username-nya tadi yang sudah kita buat yaitu FTP, passwordnya FTP, portnya 21 untuk FTP. Ini sudah berhasil masuk. Untuk mencoba menaruh data pada server, kita bisa langsung ini kan data pada client, kita bisa langsung menerapkan masuk server. Saya menambahkan file PDF. Sekarang coba kita cek pada Debian-nya, pasti ada. Saya kita langsung cek aja. Ada folder share, langsung bisa dilihat. Nah, sini masuk file PDF yang sebelumnya tadi sudah saya coba transfer. Yang terakhir kita akan melakukan instalasi mail dan webmail server. Mail server sendiri digunakan untuk mengirim surat melalui internet. Dengan cara ini dapat memudahkan pengguna karena lebih cepat dan efisien. Buat server email harus ada SMTP dan server proxy untuk mengirim dan menerima email. Dan untuk aplikasi yang paling sering digunakan untuk email server biasanya yaitu Postfix. Selain mudah dalam konfigurasinya, Postfix pun juga bisa dikomunikasikan dengan aplikasi email lain seperti Kurir. Dan seperti biasa, kita bisa langsung melakukan instalasinya dengan perintah ptget install. Yang diputar service Postfix. Ini adalah perintah untuk melakukan instalasinya. Setelah proses instalasi selesai, kemudian kita melakukan konfigurasi mail directory dan menambahkan 2 user untuk pengujiannya. Mail directory sendiri itu berfungsi untuk directory kotak masuk. Jadi, setiap ada email pada setiap user, dia akan masuk pada mail directory tersebut. Untuk perintah pembuatan directory-nya seperti ini. Untuk menambahkan user bisa dengan perintah add user nama. Ini saya menambahkan user Dian. Sebelumnya sudah pernah saya buat. Coba kita tambahkan passwordnya, bisa kita sesuaikan saja. Bisa langsung enter aja kalau nggak pengen detailnya diisi. Menambahkan user sudah, membuat directory sudah. Sekarang kita akan menambahkan beberapa script
pada file min.cf agar direktori kotak masuk yang sebelumnya sudah kita buat tadi dapat dikenali. Langsung aja edit. Sudah saya edit, jadi kita tinggal lihat apa konfigurasinya. Hub mailbox login. Ini saya buat sudah menambahkan beberapa script. Kemudian kita akan menambahkan sedikit konfigurasi pada first melalui dpkg configure. Setelah melakukan rekonfigurasi PostFit, dilanjutkan dengan instalasi dan konfigurasi dari itu adalah aplikasi email yang berbasis web dan yang akan digunakan nanti bernama Squirrel Mail. Sebenarnya Squirrel Mail ini sudah tersedia di Debian dan mudah konfigurasinya, jadi saya akan menggunakan Squirrel Mail saja. Untuk perintahnya sama, tinggal kita install. Selesai. Dan secara default itu paket Squirrel Mail akan diletakkan pada direktori ini. Jadi agar Squirrel Mail tersebut dapat diakses melalui web browser kita, maka harus membuat virtual host untuk Squirrel Mail ini dan menambahkan script pada apache2.conf. Mari kita tengok konfigurasi sebelumnya. Nah, ini tambahkan info etc squirrel apache.conf. Sekarang kita coba lihat konfigurasi pada apache.conf-nya Squirrel Mail. Dan dokumen-dokumennya ini diarahkan pada direktori yang secara default menyimpan paket Squirrel Mail yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Setelah itu, kita bisa melakukan restart service PostFit dan Apache 2-nya sebelum kita melakukan pengujian pada web server. Sudah dilakukan restart dan kita bisa langsung mengujinya melalui web browser. Nah, di sini kita sudah masuk pada login Squirrel Mail. Kita bisa langsung mencoba login dengan menggunakan user yang sebelumnya sudah kita tambahkan. Nah, di sini sudah masuk dan bisa dicoba dengan mengirimkan email. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba mengirim email ke user lain yang telah saya buat. Mungkin simulasi instalasi server kita cukupkan sampai di sini. Tadi kita sudah melakukan prosesnya dari setting IP hingga instalasi webmail dan mail server. Sekian, terima kasih.